datang di Brainfit Talk yang dibawakan oleh Brainfit Indonesia. Perkenalkan, saya Irfan Wanata. Saya adalah salah satu host di sesi malam hari ini ya. Saya adalah salah satu senior konsultan dan master trainer di Brainfit Indonesia. Sebelum saya kenalkan rekan saya dan mulai sesi malam hari ini, saya akan kenalkan dulu mengenai siapa itu Brainfit gitu ya. Mungkin ada beberapa orang tua yang baru pertama kali dengar Brainfit. Izinkan saya perkenalkan dengan singkat. Kami Brainfit adalah perusahaan yang asalnya dari Singapura. Kita sudah berdiri sejak tahun 2001 di Indonesia sejak tahun 2008. So we've been around quite some time ya. Saat ini Brainfit bukan hanya ada di Singapura dan Indonesia, kita ada di 9 negara actually dengan lebih dari 20 center pelatihan otak. Selain center pelatihan otak, kita juga bekerja sama dengan beberapa sekolah yang menggunakan beberapa program dari Brainfit. Ini lokasi kita yang ada di Indonesia. Kita ada di Kelapa Gading, ada di Kebun Jeruk, ada di Gading Serpong, dan juga ada di Bogor. Kita punya program yang mengcover anak-anak dari usia 9 bulan, namanya Brainfit Baby. Kita juga punya Brainfit Junior untuk anak-anak usia preschool dan TK. Kita juga punya Brainfit Scholar namanya. Ini untuk anak-anak usia SD, SMP, sampai SMA. Apa sih yang kita lakukan di Brainfit? Kita adalah ahlinya latihan otak. Ya, jadi kita punya program yang namanya Brain Fitness Training atau olahraga kebugaran otak gitu ya, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja otak anak-anak. Semua program yang kita miliki di Brainfit ya, didesain berdasarkan hasil riset di bidang neuroscience. Salah satu penelitian namanya brain plasticity istilahnya. Ini adalah hasil riset yang membuktikan bahwa kemampuan otak kita bisa berubah, bisa ditingkatkan dengan latihan yang tepat. Nah, latihan-latihan inilah yang kita provide di Brainfit. Ini adalah beberapa penghargaan dan partner yang bekerja sama dengan Brainfit. Kami adalah salah satu perusahaan yang mempioneer brain training di dunia ya, dan sampai sekarang kita juga terus bekerja sama dengan beberapa partner yang konsisten melakukan riset di bidang otak, dan riset-riset inilah yang kita jadikan sebagai dasar dari programnya Brainfit. Komitmen kita terus menjadi program yang mengikuti hasil riset terbaru gitu ya di bidang otak. Oke, itu aja perkenalannya, very singkat saja. Salam kenal untuk orang tua yang mungkin pertama kali kenal dengan Brainfit ya. Nah, hari ini saya ditemani oleh rekan saya, ada Miss Nancy. Hai, Miss Nancy. Halo, selamat malam. Halo, Mr. Irfan. Selamat malam, Ibu Bapak. Boleh kenalin Miss Nancy? Iya. Yes. Ya. Saya Nancy, saya salah satu master trainer di Brainfit Indonesia dan salah satu senior consultant juga. Yes, ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya, Miss. Kita kenalin dulu rekan kita yang satunya, ada Miss Iren. Halo, Miss Iren. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, saya Iren. Saya juga adalah master trainer di Brainfit Indonesia dan juga adalah seorang play therapist dan parents coach certified by Play Therapy International UK. Selamat datang kembali buat parents, moms yang sudah berlangganan menghadiri acara kami setiap hari Selasa malam. Dan buat Anda yang pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang. Semoga apa yang bisa kita bagikan pada hari ini, topik yang cukup menarik, akan bermanfaat buat Anda sekalian. Yes. Oke, yes. Yuk kita langsung masuk ke topik kita. Pembahasan hari ini adalah mengenai bagaimana membantu anak-anak untuk meningkatkan percaya dirinya. Bagaimana sih parents yang merasa bahwa anaknya ini tidak percaya diri, gimana ya parents bisa membantu. Oke? Nah, sebelum mulai nih, saya mau ngobrol dulu, mau nanya nih soal percaya diri. Orang dewasa juga ada kan ya yang merasa tidak percaya diri, right? Iya. Kalau saya tanya ke Mr. Irfan dan Miss Nancy, what do you think about your self-confidence? Atau apakah kamu merasa kamu termasuk orang yang percaya diri? What's your thought about it, about yourself? Tergantung kayaknya. Tergantung di dalam bidang apa dulu. Yes. Kalau di bidang pekerjaan saya, sesuatu yang saya sudah lakukan cukup lama, I think so. Ya, tapi kalau dalam hal lain yang mungkin baru, not so much ya. Kayaknya agak turun langsung percaya dirinya ya. Oke. How about Miss Nancy? Kalau saya waktu suara saya gimana, Mr. and Mr. udah clear ya? Oke. Pada saat mau menjawab pertanyaan itu, saya langsung mikirin tergantung, sama kayak Mr. Irfan, tergantung bidang apa ya. Ada beberapa bidang, karena saya
yakin sama kemampuan saya udah yakin saya bisa, jadi lebih percaya diri. Tapi untuk beberapa bidang lain, contoh misalnya seperti memasak, itu saya nggak percaya diri. Gitu sih, Miss Iren. Yes, oke. So iya kan, saya yakin mungkin parents kalian yang mendengarkan juga setuju nih bahwa kalau orang dewasa ditanyakan kamu percaya diri nggak, pasti dia balik bertanya dalam hal apa nih, kan? Ya. Karena orang dewasa kan sudah bisa menalar gitu, jadi dia balik bertanya pertanyaan itu terlalu lebar untuk dijawab, sehingga orang dewasa akan berusaha menalar dan bilang dalam hal apa nih. By the way, saya juga sama. Kalau saya ditanyakan percaya diri nggak, Miss Iren, percaya diri dalam hal apa? Kalau dalam hal parenting, dalam hal pekerjaan saya sudah lakukan bertahun-tahun, sudah punya banyak experience, saya percaya diri lah gitu ya, diminta untuk bawain webinar atau apapun percaya diri. Tapi kalau saya ditanya, ayo kamu percaya diri nggak masakin buat seluruh keluarga nanti di malam Natal? Ya enggak lah ya gitu. Belum mungkin. Mendingan pesan aja, mendingan pesan. Karena saya nggak percaya diri gitu kan. Kalau mau masak. Jadi confirm ya, kalau kita ngomongin percaya diri itu kontekstual banget. Artinya very specific area. Dalam hal tertentu. Karena percaya diri itu berkaitan sama kapabilitas atau kemampuan seseorang dalam bidang tertentu. Nah, what is not fair adalah kadang-kadang kita atau tanpa sadar parents atau orang dewasa suka bilang anak saya tuh nggak percaya diri loh, ya. Sama sebenarnya kalau anaknya bisa menalar dan membela diri, dia akan bilang nggak percaya diri dalam hal apa, Mam? Percaya diri dalam hal apa? Ya kan? So I would encourage parents, teachers, orang dewasa, kalau memang kita mau memberikan feedback kepada anak mengenai rasa percaya dirinya, sebaiknya kita pun menggunakan kalimat yang spesifik. Oh, dia nggak percaya diri dalam hal mengerjakan soal matematika. Ya, spesifik. Sehingga anak juga nggak merasa bahwa oke, nggak percaya diri itu seakan-akan menjadi label aku, menjadi personality aku. Padahal enggak. Ya, percaya diri itu berkaitan dengan skill. Jadi dan itu bukan personality dia atau bukan nilai atau value-nya dia, right? Baru pembukaan aja saya sudah kasih tips. Artinya, boleh sih ngomong anak saya nggak percaya diri, tetapi be spesifik, anak saya nggak percaya diri dalam hal apa. Dalam hal apa? Jadi saya mengencourage parents ya, coba ketik di kolom Q&A aja, right? Anak saya tidak percaya diri dalam bidang atau dalam hal titik-titik-titik. Coba. Ya, jadi jangan anak saya tidak percaya diri full stop, tidak, be specific. Iya. Jadi kita jangan generalize ya, Miss ya. Kita jangan generalize. Okay? Nah, karena kalau kita spesifik, lebih mudah untuk kita dapetin solusinya. Ya, kalau kita terlalu luas, kita mau bawa ke profesional atau ke dokter atau kemana-mana pun mau cari solusinya, susah untuk dicarikan solusi. Jadi harus spesifik, tidak percaya dirinya tuh di bidang apa. Iya. Oke, kita ajak orang tua untuk share ya. Sepertinya udah ada Miss yang sharing ya. Sambil juga saya makan niatkan untuk orang tua sambil sesi kita ini berjalan, karena ini talk show, basically sambil ngobrol aja gitu ya. Kalau nanti ada pertanyaan yang muncul, boleh juga langsung diketikkan di Q&A. Nanti akan ada sesi khusus di mana kita bahas pertanyaannya dan kita akan jelaskan kepada orang tua tergantung dari pertanyaan yang diberikan, gitu ya. Oke, so sambil kita nunggu orang tua share, Miss. Ya, mungkin next-nya tadi kita udah bilang bahwa kalau percaya diri itu tergantung dari dalam hal apa dulu istilahnya gitu ya, Miss. Orang dewasa juga begitu, anak-anak juga begitu. Mungkin berikutnya kita bisa bahas sedikit mengenai penyebabnya apa ya, Miss. Apa sih yang membuat anak-anak itu bisa percaya diri di satu hal, tapi juga tidak percaya diri di hal yang lain. Gitu ya. Kalau dari pengalaman saya dengan konsultasi dengan beberapa orang tua, salah satu yang membuat anak-anak tidak percaya diri, terutama dalam hal akademik, adalah nilainya mereka sendiri dalam akademiknya. Gitu ya, kebanyakan anak-anak yang performa akademiknya tidak sebagus teman-temannya gitu ya, biasanya rasa percaya diri mereka terhadap pelajaran-pelajaran sekolah juga akan berasa banget
akan menurun sekali gitu ya. Itu salah satunya penyebabnya. Bisa dikatakan prestasi akademiknya lah ya. Itu salah satunya. Kalau pengalamannya Miss Iren gimana? Oke, itu satu alasan kenapa apa yang bisa membuat anak tidak percaya diri gitu. Yang kedua menurut saya kadang anak bisa jadi tidak percaya diri itu karena orang tuanya terlalu memberikan perhatian yang terlalu banyak. Oh, sepertinya kontra agak counter intuitif nih ya, Miss ya. Can you share more? Ya, jadi gini. Ada tipe orang tua yang justru memberikan perhatiannya itu sungguh sangat banyak ya. Sehingga karena dia perhatiin banget betul-betul sampai detail-detail kecil aja, salah-salah ketidaksempurnaan sedikit di feedback sama dia. Nah, sometimes kasih feedback-nya itu karena terus-menerus setiap hari ongoing, akhirnya tanpa disadari anak ini mulai terbentuk kepercayaan dirinya atau dia percaya bahwa aku nih nggak pernah melakukan sesuatu yang benar, yang tepat. Karena selalu pasti ada yang mesti diperbaiki, ada yang mesti diperbaiki, ada yang mesti diperbaiki. Terus-menerus ongoing. Nah, padahal kalau mungkin kita pakai kacamata atau dinilai oleh orang luar, bukan orang tuanya gitu ya, ngelihat anak ini sudah oke loh, bisa sebenarnya, malah kemampuannya mungkin di atas rata-rata gitu ya. Tapi anak ini percaya bahwa dia nggak bisa, dia nggak bagus dalam bidang ini, dia kurang. Karena dia tergantung dari feedback yang dia terima, which is koreksi yang terjadi terus-menerus setiap hari. Itu bisa menyebabkan rasa tidak percaya diri. Ya. That's a good point, Miss. Ya, nggak kepikiran sih itu, Miss. Tapi benar juga ya. How about kalau dari Miss Nancy gimana, Miss? Hal-hal yang bisa menyebabkan nggak percaya diri. Saya pikir kalau jarang mengalami kesuksesan ya, atau dalam pengalamannya itu sering diharapkan sesuatu yang di luar kemampuannya gitu, sehingga yang dirasakan belum berhasil, nggak berhasil nih, aku nggak bisa gitu. Kayaknya lama-kelamaan bisa mempengaruhi rasa percaya dirinya ya. So it's very good kalau misalnya bisa cari, ini udah langsung masuk ke tips strategi, nggak apa-apa ya. Kepikiran kalau ada satu bidang atau interest yang di mana anak-anak itu oke banget gitu, itu support di area tersebut, jadi dia ada merasakan rasa sukses, itu bisa membantu sih kepercayaan dirinya. Itu dari saya ya, itu that really helps. Kalau boleh share pengalaman pribadi boleh ya, Miss Iren, Miss Irfan? Ya, silakan. Saya ingat banget waktu sekolah SD, SMP, SMA bukan yang ranking 1 Big Ten sih, Big Ten sih, show off banget. Bukan ranking 1, cuman I was very good at English, and that really helps sih dengan confident di area yang lain juga. Seperti itu. Kalau pengalamannya Mr. Irfan gimana? Ya, saya setuju banget itu, Miss. Mengalami sukses dalam satu area itu bisa membantu kepercayaan diri kita di area yang berbeda juga gitu ya. Experiencing sukses. Oke, kalau dari saya, salah satu sumber anak-anak kurang percaya diri biasanya adalah mungkin kita juga sebagai orang tua gitu ya, tanpa sengaja membandingkan anak-anak ya. Comparing gitu. Kadang-kadang kita bilang, oh itu kamu dong kayak temannya udah ini loh, temannya itu bisa ini loh gitu ya. Kadang-kadang kita nggak sengaja melakukan itu, padahal sebenarnya mungkin maksud kita it's good supaya anaknya termotivasi, tapi pada kenyataannya comparison itu lebih sering justru mengurangi rasa percaya dirinya anak-anak ya. Iya. Walaupun kayaknya meanwhile ya, maksudnya kayak logikanya kita kan maksud hati melihat contoh, kasih lihat contohnya, itu loh kamu juga bisa loh kayak gitu ya. Cuman lebih seringnya malah jadinya anak merasa di compare sih. Betul, karena kayaknya anak-anak juga nggak satu ya, namanya juga anak-anak ya, mereka nggak mikirin, nggak bisa juga mikirin ke depannya gitu, mungkin namanya juga anak-anak gitu kan. Yang mereka dengar adalah jadinya, oh ya saya nggak sebaik orang itu, saya nggak sebaik si ini, saya nggak sebaik si itu, apalagi mungkin whether itu entah dengan siblingnya, dengan sepupunya, dengan temennya, atau dengan siapapun lah ya. I think itu salah satu yang sebaiknya kita hindari juga sebagai parents ya. Saya menambahkan lagi ya.
Mungkin sebenarnya perpanjangan atau penjelasan lebih daripada tadi itu yang membandingkan. Ya, parents biasanya pengen encourage, kasih motivasi anaknya supaya mau melakukan lebih atau supaya lebih berprestasi gitu ya. Jadi biasanya yang diketahui adalah coba pakai perbandingan supaya anaknya bisa lihat, pakai perbandingan anak yang lain gitu ya untuk menginspirasi tujuannya, tapi mungkin cara penyampaiannya kurang pas ya. Terus ada lagi parents, ini saya jelaskan nih di salah satu postingan IG saya adalah ada parenting habit ya yang saya sebut dengan rabun dekat. Rabun dekat atau adalah parents yang selalu melihat jauh ke depan sehingga yang ada di depan mata dia progres kecil-kecil yang dilakukan oleh yang dilihat oleh anak, yang dilakukan oleh anaknya sudah ada kemajuan sedikit, parents-nya nggak bisa engah gitu, nggak bisa mantau, nggak bisa lihat karena parents selalu melihat bahwa tujuan itu atau target dia terlalu besar. Misalnya contoh, anaknya nih susah fokus ya, baru duduk 5 menit aja sudah kayak cacing kepanasan, sudah nggak bisa fokus dan lain-lainnya. Terus kemudian parents-nya ingin anaknya itu bisa duduk mengerjakan soal, menyelesaikan tugas, pokoknya dari awal sampai selesai. Which is itu mungkin butuh 20 menit. Ya. Nah, anaknya ini sudah berusaha untuk kamu fokus dong. Anaknya yang biasanya kemampuannya 5 menit, dia sudah berusaha untuk fokus dan akhirnya sampai 10 menit dia nggak tahan juga, dia mulai bergerak lagi atau mulai ninggalin PR-nya. Nah, bagi parents itu tetap belum fokus. Jadi anak saya masih bisa fokus nih, tapi parents lupa mengukur bahwa ternyata tuh sebenarnya ada kemajuan kecil-kecil yang sebenarnya diupayakan oleh anaknya. Sudah mampu untuk dari 5 menit menjadi 10 menit, memang belum berhasil menyelesaikan sampai tuntas. Tapi parents-nya hanya fokus kepada nggak bisanya, kepada target not achieved. Dia tidak fokus kepada proses atau progres kecil-kecil itu. Nah, ketika parents selalu bilang belum fokus, belum bisa, belum mampu, masih begini, masih begitu, maka upaya-upaya kecil-kecil yang anak lakukan itu tidak membuatnya sendiri bangga, sehingga tidak muncullah percaya diri. Gitu. Jadi kalau tadi ada parents, mungkin mirip ya sama parents yang terlalu memperhatikan banget sampai hal detil-detil gitu. Kalau yang ini lupa melihat hal detil-detil gitu, sehingga lupa untuk mengapresiasi. Jadi terlalu banyak kritikan atau masukan juga bisa mempengaruhi rasa percaya diri. Terlalu kurang praise atau pujian atau acknowledgement terhadap usaha juga bisa menyebabkan mempengaruhi percaya diri anak. Ya. Oke. Ya. Karena perubahan anak itu nggak terjadi dalam satu hari tiba-tiba berubah gitu ya. Pasti ada prosesnya gitu ya. Dan kita perlu kasih praise lah setiap kali anak udah mulai berubah secara perlahan. Itu maksudnya. Ya. Dan biasanya itu yang paling rentan memiliki krisis percaya diri itu biasanya pra-teenagers. Ya, betul. Pra-teenagers. Ya, karena pada usia 6 sampai 11 tahun secara alami itu memang anak-anak nggak usah dibanding-bandingkan oleh orang tuanya. Anak-anak itu sendiri bisa kok sebenarnya dia membandingkan dirinya dengan teman-temannya, apalagi di sekolah sistemnya nilai gitu kan. Betul. Mereka sendiri sudah mulai sebenarnya terjadi internal proses di mana dia akhirnya mulai menilai dirinya dengan dibandingkan dengan anak yang lain. Nah, kalau pas masuk ke teenager, seorang anak itu belum berhasil untuk membangun rasa percaya dirinya yang cukup. Nah, biasanya memasuki masa remaja itu merupakan tahun-tahun yang agak struggle gitu loh buat dia. Ya. Kebayang juga apalagi kalau sebelum masa pra-teenagernya itu memang mengalami struggle di beberapa area dan nggak ada satu area of interest yang dia excel ya. Ya, apalagi masuk ke stage itu langsung dia nggak muncul ketertarikan apapun dalam bidang apapun, atau dia nggak merasa dia berprestasi di salah satu bidang. Itu bisa banget mempengaruhi rasa tidak percaya diri yang serius selama masa remaja. Ya. Wah, udah banyak banget ya, Miss, tadi kita bahas ya. Semoga orang tua tadi sempat nyatet mungkin ya, karena penyebab-penyebab ini memang sebaiknya kita hindari gitu ya. Kalau misalnya belum dilakukan, sebaiknya jangan dilakukan gitu, supaya anak-anak juga nggak, supaya
percaya diri anak-anak juga terjaga lah istilahnya gitu ya. Oke. So, by the way, untuk orang tua yang baru join, welcome ya, Ibu ataupun Bapak. Kalau tadi ada bagian yang kelewatan di awal, jangan khawatir. Sesi ini kita akan upload ke channel YouTube-nya BrainFit Indonesia. Silahkan di-search aja di YouTube BrainFit Indonesia. Sesi hari ini termasuk sesi-sesi BrainFit Talk sebelumnya, semuanya ada di situ. Jadi kalau orang tua mungkin tertarik gitu, boleh mampir ke channel YouTube-nya. Nah, ini misalnya lagi share. Siapa tahu ada topik atau judul di situ yang relevan dengan kebutuhan orang tua, boleh ditonton sesinya. Gitu ya. Sesi ini pun juga akan ada di situ dalam beberapa hari ke depan. Iya. Thank you. Ya. Oke, so kita mungkin coba survei dulu ya, Miss. Iya. Iya, silakan. Bapak Ibu yang hadir, kami mohon partisipasinya untuk mengisi survei berikut ini. Informasi ini akan sangat berguna bagi kami. Ya, udah mulai launch ya, udah mulai diisi surveinya. Oke, sambil menunggu surveinya, sambil nunggu ya. Ada pertanyaan yang I think bagus banget dengan tadi yang baru terakhir kita bahas, Miss. Masih relevan banget dari Bu Stefani ya. Tadi kita sempat ngomongin kasih feedback, kasih praise ke anak-anak ya. Bu Stefani bertanya feedback seperti apa yang bisa orang tua berikan. Nah, mungkin maksudnya feedback yang menjaga percaya diri anak mungkin ya, Miss. Iya. Gitu ya. Silakan, mungkin Miss Yanti, silakan. Oke, jadi kita harus kasih feedback ke anaknya. Kalau feedback seperti apa? Oke, so feedback itu bisa berupa praise atau pujian atau pengakuan terhadap kemajuan dia, usaha yang dia berikan. Ada kan growth mindset feedback adalah kita memberikan feedback bukan memuji hasil tapi memuji usaha, gitu ya. Oke, so rasa percaya diri itu adalah memuji usaha. Misalnya anaknya sudah belajar, biasanya dia ulangan matematika rata-ratanya 5 gitu ya. Terus kali ini dia dapatnya 7, padahal mungkin nilai minimal untuk lulus kelulusan 7,5 misalnya. Jadi dia belum lulus dong, dia nggak lolos gitu ya. Tetapi kalau orang tua berorientasi kepada hasil, maka orang tua bilang ya belum lulus KKM ya namanya ya. Betul, Miss, KKM. Ya, belum lulus KKM, kurang ya, sayang ya, belum lulus KKM. Jadi yang dia fokus adalah kepada hasil. Nah, feedback yang bisa membangun kepercayaan diri adalah feedback yang fokus kepada proses. Misalnya orang tuanya bilang, biasanya kamu rata-rata 5, sekarang 7. Keren loh, kamu sudah berusaha. Memang sih KKM 7,5, berarti kita tinggal coba lagi next time, semoga kita bisa nyampe 7,5 atau kalau bisa bahkan 8. Tapi kamu sudah berusaha banget, hebat usahanya. Jadi feedback itu adalah memberikan praise fokus kepada proses, bukan kepada hasil. Nah, itu yang akan bangun kepercayaan diri. Kalau kita fokus kepada hasil, misalnya, ya sayang banget belum lulus KKM, kurang sih, gitu. Usaha lagi ya, gitu. Tetap sih konteksnya adalah memotivasi, tapi sumbangannya apa buat rasa percaya diri anak itu? Nggak ada. Actually, it's just telling the child. Pesan itu sebenarnya tersampaikannya kepada anak, dia nangkepnya gini, ya walaupun aku udah berusaha tapi belum bisa. It doesn't really build self confidence. Oke, nah itu salah satu contoh feedback, cara kita memberikan feedbacknya. Itu disebut growth mindset feedback ya. Growth mindset feedback, ya betul. Saya mungkin bisa tambahkan juga ya, untuk anak-anak yang tadi contoh yang misalnya berikan ketika mereka sudah menunjukkan hasil yang ya memang masih sedikit hasilnya gitu ya, tapi ada peningkatan. Selain tadi kita bisa berikan pujian terhadap prosesnya, kita juga bisa tergantung usia anaknya tentunya kita juga bisa ajak mereka untuk refleksi. Kira-kira kemarin apa ya yang kamu sudah lakukan untuk mendapatkan kenaikan, meskipun tadi cuma kenaikan 10 poin gitu istilahnya ya, dan ajak mereka untuk melihat lagi, bahwa ternyata karena jadi kamu dapat peningkatan itu karena ada usaha yang lebih misalnya gitu, atau mungkin kamu kemarin meningkat karena kamu belakangan rajin belajar, atau kemarin kamu meningkat karena ini. Jadi ajak mereka untuk melihat bahwa peningkatan saya itu adalah hasil dari apa yang saya lakukan. Gitu. Jadi itu juga bisa mengajak mereka nanti ketika ada gilirannya udah ada ujian lagi gitu, kita bisa ajak lagi mereka balik, kemarin kamu ngelakuin ini tuh berhasil loh, dapat naik 10 poin. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk naikin poinnya lagi kali ini. Jadi anak-anak selalu fokus ke si prosesnya tadi yang Miss Iren sebutkan. Sama menggabungkan dari Miss Iren sama Mr. Ivan, satu lagi tips yang mengenai memberikan feedback adalah
menahan diri untuk tidak menggunakan kata tapi. Jadi biasanya tuh kita gemes digabung. Jadi iya sih mengapresiasi 50 jadi 75, tapi tetap belum 50 jadi 70 tadi ya misalnya contohnya. Tapi belum 75. Jadi di dalam praise-nya digabung. Ada tapinya di belakang. Biasanya itu juga jadi neutralize ya gitu. So dipisah kalau memang lagi mau fokus untuk ini yang kamu udah improve, good gitu. And then set goal lagi. Berikutnya kamu mau what's next? Gitu. Jadi nggak pakai kata tapi. Namun. That's a good point, Miss. Iya, betul. Karena Kadang-kadang kita nggak sengaja ya. Iya, sudah memberikan pujian nih atas usaha, sudah benar dong. Terus disertai, dilanjutkan dengan tapi. Langsung cancel ya, Miss. Cancel the first sentence, jadi percuma aja. Ya, so betul. give feedback, focus on proses. Terus yang kedua, jangan menggunakan tapi. Iya. Oke, thank you, Mrs. Oke, ada satu pertanyaan lagi ya. Saya tanyakan dari Bu Devi kali ini ya. Bu Devi bertanya, apakah sering marah dengan anak ketika mereka membuat kesalahan dapat menyebabkan anak kurang percaya diri jika bersosialisasi atau menyebabkan dia jadi takut berbuat kesalahan? Gimana, Mrs.? Menurut Miss Iren lagi deh duluan. Tergantung dari kalau anak melakukan kesalahan, apalagi dong tentu kita harus menjelaskan supaya besok dia tahu bahwa itu salah, terus kita harus memberikan contoh koreksinya gimana sih cara melakukannya yang benar supaya di dalam otaknya ini terjadi memori. Oh, yang kemarin itu salah, kalau kayak gini tuh salah, berarti yang benernya harus begini. Jadi memang wajiblah kalau anak melakukan kesalahan, wajiblah untuk kita memberikan koreksinya. Ya, nah. Tapi cara memberikan koreksi itu yang kadang-kadang menyebabkan atau memberikan efek kepada rasa percaya diri. Karena parent sering banget menyerang personality. Oke. Atau menggunakan kalimat yang langsung, loh kamu salah. Kok begitu? Kemarin kan sudah dibilangin berkali-kali kok lupa melulu. Nah, pernyataan-pernyataan yang seperti itu yang affecting self-esteem atau self-confidence ya. So caranya, kalimatnya sih. Kalimat itu pengaruh banget pokoknya, pengaruh banget. Jadi kalau misalnya dia melakukan sebuah kesalahan, coba tergantung ya. Kalau misalnya waktunya tepat, berarti langsung dikoreksi saat itu juga. Kalau waktunya atau tempatnya tidak tepat, simpan saja dulu, nanti pulang sampai ke rumah, atau pada saat anaknya sudah lebih tenang, baru kasih tahu. Tadi itu yang kamu lakukan, itu tidak tepat, belum benar, belum benar. Begini loh, ibu atau mama tunjukin ya, yang benernya tuh mesti begini. Yang seharusnya tuh mesti begini. Kemudian kasih anaknya kesempatan untuk melakukan koreksi. Sehingga ketika dia punya kesempatan untuk memperbaiki apa yang barusan saja dia lakukan salah, maka itu menimbulkan rasa percaya diri. Anak yang barusan melakukan kesalahan atau gagal atau salah dan tidak mendapat kesempatan untuk mencoba lagi dengan cara yang benar, maka kesalahan itu akan stay bersama dia. Ya. Jadi sebenarnya bukan marahnya yang salah, tapi caranya ya, Miss ya. Cara dan bagian apa yang kita marahin istilahnya gitu ya, anaknya kah atau marahin dan bagaimana kita memarahinya gitu. Ya. Kata-kata dan kalimat apa yang kita gunakan. Ya, misalnya nih contoh yang paling sering tuh yang gampang lah terjadi di rumah tuh misalnya anak tuh dia lagi berusaha misalnya lomba sama adiknya, lomba pasang Lego misalnya aja, saya ambil contoh aja ya, lomba pasang Lego. Nah, terus ternyata kakaknya malah kalah gitu, ya, adiknya lebih cepat. Terus orang tua tuh mungkin mau menyemangati, ayo dong, kamu pasti bisa gitu ya. Atau kok kalah sih sama adiknya? Nah, hal seperti itu kan yang bikin dia tidak percaya diri, ya kan? Nah, jadi
Tapi by the way ya, menurut saya menggunakan lomba antara siblings itu nggak tepat ya sebenarnya, karena itu sangat mempengaruhi rasa percaya diri. Tapi kemudian kasihlah kesempatan si kakaknya untuk menyelesaikan. Setelah itu, walaupun dia lebih terlambat selesainya, adiknya lebih cepat, setelah itu tetap berkomentar, oh kakak kerjanya lebih hati-hati. Oleh karena itu waktunya lebih lama. Kasih feedback kan, itu namanya kasih feedback. Nah, adik kerjanya maunya lebih cepat-cepat, ya. Dua-duanya bagus. Jadi, don't compare, always give feedback, dan kasih kesempatan buat si kakak merasa berhasil lah. Jadi get good at looking at the plus points ya, Miss ya. Iya. Plus Dan points merasa ya. selesai. Jadi jangan gini, adiknya udah menang, terus jadi lombanya udahan, jadi kakak dibiarkan untuk melepaskan mainan Legonya begitu aja tanpa selesai. Karena kan sudah kalah misalnya. Right? So, kita nggak sedang memberikan kesempatan kepada si kakak untuk memperbaiki atau menyelesaikan. Dan itu pasti akan affecting percaya dirinya. Ya. That makes sense. Ya, jadi dia diberikan kesempatan untuk at least catch up lah istilahnya gitu ya, Miss, biar ada perasaan suksesnya juga gitu, meskipun nggak menang tapi berhasil menyelesaikan gitu ya. Suksesnya dia. Yes, very good point, Miss. Thank you, Miss Iren. Ya, oke, Miss Nancy, pollnya udah selesai kayaknya ya, Miss. Yes. Surveinya sudah ya. 77%. Oke. Iya. Ya, saya share result. Oke, terima kasih partisipasinya Bapak Ibu untuk mengisi polls-nya. Thank you, Miss Nancy. Thank you. Oke, kita lanjutin obrolannya ya, Miss. Tadi kita udah sempat bahas beberapa strategi yang tadi kita udah bagikan di bagian awal, sama tadi lewat pertanyaan orang tua juga kita udah share beberapa strategi ya. Mungkin kita bisa lanjutin dikit ya, Miss, ngomongin soal strategi lagi gitu. Ada beberapa pertanyaan orang tua tadi yang berhubungan dengan strategi. So I think it's a good time untuk kita bahas sedikit lagi mengenai strategi ya. Salah satu yang paling menarik buat saya adalah tadi Miss Iren sempat mention bahwa basically anak-anak itu nggak merasa percaya diri hanya di area tertentu yang memang mereka belum bisa gitu kan. Tadi saya sempat share juga bahwa contohnya salah satunya adalah akademis gitu. Anak-anak nggak pede sama pelajaran karena mungkin mereka punya pengalaman bahwa nilainya mungkin selalu di bawah teman-temannya misalnya gitu ya. So salah satu yang kita temukan di BrainFit adalah anak-anak biasanya nggak percaya diri karena basically mereka belum cukup kemampuannya untuk berhasil di satu area gitu ya, untuk melakukan sesuatu dengan benar istilahnya gitu, dan akhirnya itulah yang membuat mereka semakin berkurang percaya dirinya. Mungkin orang tuanya semangatin, ayo cobain, dia cobain, gagal lagi gitu kan, semakinlah dia nggak percaya diri. Besoknya orang tuanya semangatin lagi, tapi gagal lagi gitu ya. So ini banyak sekali rasa percaya diri sebenarnya berhubungan dengan kemampuannya si anak. Iya, gitu ya. Real abilities ya. Ya, betul. Nah, since kita spesialisnya kita adalah di kemampuan otak gitu ya, Miss Iren, mungkin Miss Iren bisa share ya, apa sih yang bisa kita bantu untuk para orang tua dalam hal meningkatkan kinerja otak anaknya ya? Ya, so saya mau explain bahwa the science of self-efficacy. Ini ada self-efficacy ini kepercayaan diri, kepercayaan seseorang terhadap kemampuannya. Itu self-efficacy, dan itulah yang mempengaruhi rasa percaya diri. Nah, seseorang, apalagi walaupun anak-anak, dia itu tahu kok kemampuannya dia. Dan internally bagaimana dia percaya pada kemampuannya, itu yang mempengaruhi rasa percaya dirinya. Jadi self-efficacy itu benar-benar terjadi ketika seorang anak merasa benar-benar bisa perform, actual performance. Bukan dari orang tuanya yang bilang kamu pasti bisa, orang lain percaya bahwa dia bisa, orang lain percaya bahwa dia bisa bilang, mama percaya kamu bisa, orang lain pasti kamu bisa kok, tapi nggak bisa. Real self-confidence itu berasal dari internal, dan internal itu benar-benar tergantung dari kemampuan. Dia merasa kemampuannya ini. Nah, at BrainFit, ini yang kita lakukan. Jadi saya ingin bagikan sedikit apa yang kita lakukan di BrainFit. At BrainFit, kita benar-benar learn from science bahwa kita nggak bisa boost self-confidence hanya dengan ngomong. Ya, self-confidence itu harus datang dari
kemampuan dari internal seseorang. Nggak bisa dari orang lain yang meyakinkan dia bahwa dia bisa, tapi dia yang percaya bahwa aku bisa. Nah, gimana seorang anak tuh bisa merasakan bahwa aku bisa? Karena dia punya skill. Ya, so they can say I think I can, karena dia percaya pada skillnya sendiri. Nah, banyak anak yang mengalami delay development, skillnya delay dalam hal-hal spesifik, misalnya dalam hal motorik, atau dalam hal visual, atau dalam hal auditori, dalam hal fokus. Jadi spesifik brain area dia tuh specifically delay atau terjadi kurang stimulasi di area tersebut, sehingga dalam melakukan aktivitas tertentu dia nggak bisa. Ya, mostly in academics. Kalau dalam hal academics ini merata sih sebenarnya terjadinya delay, terutama di bagian fokus. Ya, so at BrainFit, di BrainFit research dari perkembangan kognitif itu menunjukkan bahwa ada layer lapisan-lapisan skill yang harus dibangun di fondasi, kemudian naik lagi ke atasnya, kemudian dibangun lagi ke atasnya bersamaan dengan bertambah usianya anak. Ya, targetnya adalah by the time mereka reach teenagers, semua skill dasar ini namanya skill dasar, ya, ada emotions, ada auditory, visual, fokus, motorik, harus sudah kuat. Barulah setelah itu mereka bisa sukses di academic skills, dan kemudian setelah academic skills mereka nanti sukses di dunia pekerjaan. Ya, kalau ada salah satu dari skill-skill ini yang lemah karena terjadi tadi itu kurang stimulasi atau delay in development, maka anak ini akan tahu kok dia akan dalam hal akademik ini pasti ada yang kurang-kurang. Ya, dia mulai tidak menyukai belajar, nggak yakin kalau dia bisa. Bahkan di sini ada yang sports, ada yang nggak suka sama sports gitu karena mungkin secara motorik ada yang kurang. Ya, so that's what we do at BrainFit adalah kita cek, pertama kita assess dulu, kita lihat kemampuannya mana sih yang kurang, apa yang menyebabkan dia menghindari melakukan hal-hal tertentu, apa yang membuat dia tuh mudah menyerah, ya, apa yang mempengaruhi rasa percaya dirinya. Kemudian kita bangun apa yang kurang di situ lewat brain training. Ya, so ini adalah contoh cognitive map, jadi dicek assessment ya, cognitive map kita cek semuanya, area motorik, visual, auditory, fokus, dan emotions. Setelah itu kita tahu apa yang kurang, and then setelah itu kita akan rekomendasikan program ya, untuk melatih meningkatkan kemampuan-kemampuan tertentu. Nah, Mr. Irfan dan Miss Nancy dan juga parents kalian yang hadir di sini, saya nggak bisa jelaskan secara spesifik. Mungkin parents mau tahu latihannya kayak apa, Miss, assessment-nya kayak apa, Miss. Silakan hadir aja di BrainFit Online Information Session. Di sini daftar, hadir, gratis, karena di situ memang kita menjelaskan dan memberikan contoh-contoh latihannya kayak gimana, apa yang bisa parents lakukan, bahkan bisa konsultasi langsung. Ya, bagi yang hadir di information session juga mendapatkan gift voucher diskon sebesar 250.000, bisa digunakan untuk assessment ataupun untuk program kalau memang dibutuhkan. Ya, jadi that's what we do. Kita meningkatkan kemampuan otak supaya anak-anak yakin dari dalam dirinya bahwa saya bisa, saya mau lakukan karena saya bisa. Ya, ada sebuah quotes actually yang sering diulang-ulang sama Miss Nancy. Saya suka banget. If the brain can, the brain will. Ya, kalau otak kita mampu, maka kita akan mau melakukan, akan mau mencoba. Kalau kita merasa otak kita nggak bisa, nggak mampu, nggak punya kemampuannya, maka kita nggak akan berani mau coba, dan itulah yang terjadi sama anak-anak. Ya, jadi tugas kita as parents menurut saya adalah bantu mereka untuk akhirnya mereka bisa bilang I can. Jadi bukan kita yang bilang kamu pasti bisa, bukan, tapi dia yang harus bilang I think I can. Nah, jika dia punya kemampuan yang bagus. Oke, itu aja. So, please daftar di BrainFit Information Session untuk tahu lebih lanjut mengenai assessment ataupun program BrainFit. Yes, thank you, Miss. Itu salah satu step yang very useful ya, Miss. Kalau kita tingkatin dulu kemampuan otak anaknya, jadi mereka percaya bahwa mereka bisa karena mereka cobain dan memang benar-benar udah bisa. Yes, gitu. Yeah. Thank you, Miss Iren. Yes. Ada apa lagi ya, Miss, tipsnya ya? Mungkin Miss Nancy? Ya, tipsnya tadi kayaknya kita udah bahas sih ya. Be good at catching their small successes gitu ya. Perhatikan progres-progres kecil yang keberhasilan kecil.
and then give praise untuk growth mindset, praise ya. And then benar-benar lihat di mana, saya ada teringat satu, walaupun mungkin belum berhasil, tapi apabila Bapak Ibu sudah melihat bahwa dia, anak-anak tuh put effort, dan bukan cuma sekedar coba, nih aku udah usaha ya gitu, tapi beneran put effort untuk berusaha mencapai sesuatu, terlepas dari hasilnya, actually itu juga akan sangat-sangat membentuk growth mindset-nya, yaitu bahwa yang penting adalah usahanya. Tapi memang pastikan bahwa mereka udah put effort, gitu. Di highlight, tadi kamu tuh udah berusaha banget loh, gitu kan, kamu belajar sepanjang semalam suntuk, nilai belum tercapai, gitu. But Mama lihat kamu kemarin sampai begadang-begadang gitu, kamu pengen banget menjadi lebih baik, that's good, gitu. Ya, Itu sih dari saya. Tambahin lagi, Miss, yuk kita beli es krim gitu. Iya. Bukan karena dapat nilai, tapi karena kemarin berusaha banget gitu. Iya. Jadi dirayakan ya, Miss. Iya. Malah anaknya langsung jadi, wow, ada apa ini? Saya nilainya belum tercapai, tapi karena usahanya gitu kan. Iya. Mungkin kalau dari saya mau nambahin juga nih. Mungkin banyak orang tua yang berpikir, ya tapi jadi gimana dong cara saya ngebuat anak saya itu merasa berhasil gitu kan. Kalau dia ternyata belajarnya juga susah, ini susah dan segala macam gitu kan. I think sebenarnya merasa sukses ini nggak perlu besar-besar banget sih. Bisa mulai dari hal sekecil apapun yang ada di sekitarnya anak-anak gitu ya. Salah satu yang saya suka banget lakukan itu dengan anak-anak adalah mulai dari chores dulu. Mulai dari aktivitas di rumah dulu. I know that kita, of course, pengen anaknya di take care gitu ya, tapi nggak ada salahnya juga mereka diberikan chores kecil aja yang ada di rumah, gitu kan. Mulai dari mungkin kalau bangun tidur bantalnya ditaruh di tempat mana, gitu kan. Mungkin nggak harus ngelipat ke tempat tidur, nggak harus ngelipat selimut, tapi at least bantalnya jangan lupa dirapikan sebelah mana misalnya. Kalau mamanya mungkin lagi masukin cucian ke mesin cuci, biarkan mereka yang mindahin dari mesin cuci ke pengering misalnya. Just start with something yang kecil-kecil seperti itu, dan jangan lupa diberikan feedback-nya tadi. Gitu yang mereka udah coba lakukan, coba dibiasakan, berikan feedback, highlight bahwa mereka sudah mau berpartisipasi, bahwa mereka sudah berhasil membantu, bahwa mereka sudah berhasil melakukan hal-hal yang menurut kita tadi sepele banget gitu ya. Tapi dari situ anaknya akan terlatih untuk merasakan bahwa saya bisa melakukan hal ini, saya bisa melakukan hal itu gitu kan. Mama itu ngelakuin hal tertentu, ternyata aku juga bisa ngelakuin hal yang sama. Iya. Dari situ self efficacy-nya, dari situ rasa percaya dirinya tadi akan mulai pelan-pelan muncul, dan the good thing is sebagai orang tua juga kita jadinya terlatih untuk tadi kasih praise dan istilahnya memuji anak atas usahanya. So I would say nggak usah yang besar-besar dulu, nggak usah terlalu mikir gimana banget, start with chores. Pilih sesuatu yang gampang banget yang bisa jadikan alasan anaknya merasa berhasil, jadikan alasan untuk kita juga bisa berlatih untuk kasih pujian. Iya, setuju banget, Mr. Irfan. That's a good one. Karena ada neuroscience-nya juga ya untuk self-efficacy, to build self-efficacy selain untuk let them experience success yang tadi Mr. Irfan bagikan juga, it's giving the sense of usefulness ya. Maksudnya merasa berguna, bahwa saya berkontribusi loh terhadap sesuatu gitu, memberikan kontribusi. Itu juga bisa membangun rasa self-efficacy. Jadi nggak mesti selalu nilai bagus gitu. Iya. Betul banget. How about dari misalnya gimana? Misalnya ada tambahan nggak tipsnya? Kalau dari saya tambahannya tuh adalah gini, karena saya sudah anak saya sudah 22 tahun ya, sama 17 tahun, melihat betapa, dan juga working with teenagers, pegang beberapa teenagers tuh saya melihat bahwa sometimes teenagers tuh masuk masa rawan di mana banyak banget teenagers yang bilang, saya tuh bisanya apa? Aku tuh nggak bisa apa-apa. Aku nggak ada yang aku jago, misalnya secara akademik pun dia kurang, bergaul sama teman-teman juga dia ngerasa dia nggak populer, padahal dia pengen, mau bergaul sama teman pun dia nggak merasa dia bisa kontribusi atau membanggakan sesuatu dari dirinya. Karena sometimes untuk masuk ke dalam pergaulan, anak-anak merasa bahwa dia ini worth something, dia dibutuhin temannya karena misalnya dia jago matematika atau dia jago sesuatu gitu. Right? Ketika mereka ingin merasa diterima oleh lingkungan, mereka tuh perlu membawa atau menyumbangkan sesuatu. Nah, jika teenagers ini merasa bahwa dia nggak punya apa-apa gitu, tidak juga dengan percaya dirinya, maka ini menjadi sesuatu yang serius ketika masuk usia teenagers. Nah, so my advice to parents adalah pra-teenagers. Sebelum itu,
pastikanlah bahwa anak-anak kita ini punya salah satu bidang di mana mereka itu punya minat yang besar, kemudian mereka bisa berprestasi dalam arti mereka berprestasi itu bukan harus juara ya, bukan harus juara, tapi mereka tuh berhasil di situ, di satu bidang itu. Jadi misalnya kebetulan nih saat ini memang secara akademiknya dia kurang atau nggak menonjol lah di situ, right? Coba usahakan cari hal-hal lain, entah dia les musik, balet, sports, games, apapun bidang di mana dia bisa serius di situ. Dan dia merasa dia berhasil naik dari satu level ke level berikut, dia komit cukup panjang di satu bidang tersebut, dan dia kalau bisa bahkan dia develop minatnya sendiri di bidang tersebut. Nah, proses ini, proses yang pada itu adalah proses di mana dia belajar untuk memberikan usaha, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, karena dia berminat di bidang tersebut, dia enteng aja memberikan effortnya. Tapi dari itu menjadi model atau menjadi contoh buat dia bahwa oh ternyata aku bisa loh gitu, aku bisa mencoba lagi walaupun gagal, aku bisa bangun lagi, dan itu aja area yang cukup bisa memberikan kontribusi rasa percaya dirinya. Jadi nggak hanya melulu dari nilai aja gitu ya, Miss, bisa apa aja ya. Harus dari akademik ya. Yes. Iya, that's a good one ya, Miss ya. Oke. Soalnya bercerita ya. Contoh dulu anak saya waktu dia dari 8 tahun ya 9 tahun dia tuh senang banget main game di arcade Time Zone. Tahu kan di Time Zone tuh ya ada games yang apa sih yang ikut gerak-gerak tuh arrow-nya up and down, kiri kanan. You know. Kayak dancing gitu ya, Miss? Oh, dancing DDR. DDR. Ya. Dance Revolution. Revolution. Setiap kali ke situ dari dia masih kecil dia mau belajar sendiri ya. Terus dia minta dibeliin di rumah tuh ada kayak PlayStation atau apa ya gitu. Dulu juga ada karpetnya tuh yang bisa dilipat gitu. Jadi dia minta dibeliin. Kita beli. Terus di rumah begitu dia ada kesempatan, tentunya setelah belajar dan lain kita biarin dia main karena itu games yang bagus juga sebenarnya. Nah, tetapi karena dia passionate di situ, dia interest banget, nggak disuruh aja dia nyoba sendiri, dia belajarin sendiri. Begitu ada kesempatan dia main sendiri. Lama-lama dia jadi sangat bagus gitu dalam main game itu. Right? Academically biasa aja sih, nggak menonjol gimana. Kebetulan di sekolahnya itu masuk sekolah yang memang nggak ada juara-juaraan gitu. Jadi memang ya nggak anak-anak jadi nggak tahu siapa yang terbaik siapa yang ini, pokoknya they just do their best gitu ya, itu sistem sekolahannya. Nah, tetapi dia develop interestnya di games ini terus menerus, sesuatu yang akhirnya dia jalani bahkan sampai sekarang loh dia masih main game. Tapi I see dia sempat bahkan ikut lomba, ada lomba apapun yang sama games itu dia ikut. Bahkan pernah dia saking isengnya ikut lomba, ternyata dia menang, terus dia dikirim ke Jepang gitu kan oleh ceritanya duta Indonesia gitu. Terus I was thinking pada waktu itu, ya ampun gitu, coba kalau juara matematika gitu ya, tapi ini juara game. Ya, but akhirnya dia terpilih, ternyata dia lomba ke Jepang. For that game loh ya, for that game, I can't believe it. But I learned dari situ dia membangun komunitasnya, dia bergaul di situ sama teman-teman yang bukan teman sekolahnya gitu ya. Kemudian di situ dia belajar banyak hal karena dia interestnya di situ. Gak usah disuruh, dia akan berusaha di situ. But I think itu yang membangun rasa percaya diri, kemudian dia translate gitu ya. Dia pakai metode dan pengalaman dia di sini untuk di-apply ke proses-proses lainnya yang harus dia jalanin, seperti belajar. Ya, so walaupun akhirnya dia main game, dia juara sampai dikirim ke Jepang gitu, which is karena saya juga masih mindset akademik, which is saya pikir kayak nggak bangga banget sih saya gitu kan, tapi bangga buat dia, ya udah gitu kita cheer up juga dia. Tetapi I think ketika dia masuk college, dia tetap akhirnya jadi apa namanya, I don't know what, model champion student atau apa ya pada saat dia graduate. So he can manage both akhirnya,
tetapi because we let the process of dia mencari bidang di mana dia interest di situ, and then kita support. Memang mamanya pikir, aduh kenapa nggak akademik aja sih berhasilnya gitu kan? Mamanya akademik soalnya. Mamanya akademik gitu. Dan itu benar-benar memberikan lesson gitu kepada saya. So sama anak kedua sama akademik juga dia biasa aja masuk di sekolah yang sama yang juga nggak ada model-model juara-juaraan, juga nggak di-push gimana, pokoknya anak-anak cuma di-encourage untuk just do the best your version gitu ya. Tetapi ternyata terus kemudian membuat dia jadi develop interest-nya, dia senangnya performing theater, performing theater ya. Dia senang berkecimpung di situ, cari komunitas, dia bisa bikin event, bikin apa, kita biarkan saja, dan I think she develops rasa percaya dirinya di situ. Nggak ada masa-masa teenagers yang melewati masa, aduh aku nih bisanya apa, aku sukanya apa, aku nggak punya apa-apa, tuh nggak ada gitu-gitu. Because they're busy, mereka punya kesibukan itu, kesibukan yang positif ya. I see. Wow. Oke. Ya. Bagus banget itu sharingnya Miss Iren ya. Jadi good experience ya. Yeah, very good experience. Yeah. Thank you for sharing that, Miss Iren. Ya, tadi kan kita udah bicara academically dia tetap tahu itu tanggung jawab dia. Right? Tapi karena hobi dan interest-nya kita support dengan ekspektasi bahwa you have your responsibility though. Ya. Ya kan? So I think they appreciate that gitu. Ya. Jadi misalnya tetap sampaikan ekspektasi gitu ya, bahwa well you can excel here, maksudnya spend time di sini, investasi di sini, tapi ini yang namanya responsibility tetap mesti kamu lakukan, bukannya di drop atau dicuekin atau less priority, right? Yes. Yeah, nice. Yeah, that's important. Yeah. Oke, tadi kita udah bicara the do's ya, strategisnya buat parents. Any don'ts? Ada hal-hal yang perlu dihindari nggak? Yang bisa kita bagikan buat parents, Mr. Irfan, Miss Iren. Jangan lakukan hal-hal yang jangan dilakukan untuk supaya bisa membangun percaya diri. Mungkin dari Mr. Irfan deh. Kalau saya tadi mau highlight lagi tentang ini saya selalu advokasi banget. Pokoknya jangan banding-bandingin anak. Itu yang I always recommend ke orang tua untuk never compare anak-anak. Mau itu sama siblingnya, mau itu sama temennya, sama sepupunya, sama siapapun itu, just never compare, karena I don't believe ada hal positif yang bisa keluar dari situ, meskipun kita sebagai orang tua ngerasanya kan harusnya dia tambah semangat gitu. It's just that anak-anak nggak bisa berpikir sampai ke situ gitu. So ada cara lain yang jauh lebih efektif untuk menyemangati anak-anak gitu, di luar dari membandingkan mereka. Yeah. That's for me. Don't compare. Don't compare. Ya, kalau dari saya, don't just say you can do it ya. Jangan cuma bilang you can do it tanpa, there's nothing wrong with saying you can do it, tapi perlu pastikan juga apa sih itu yang mau mereka bisa lakukan dengan kemampuannya. Jadi don't just say you can do it tanpa ada realistic planning and expectation gitu. Yang ada jadinya malah pressure, dan akhirnya lama-lama anaknya tahu juga bahwa enggak sih aku nggak bisa gitu, malah bisa jadi, nah kan mama yakin aku bisa, papa yakin aku bisa, tapi sebenarnya aku di sini nih gitu, malah bisa jadi counterproductive. At the same time pastikan kemampuannya dinaikkan juga gitu, supaya benar-benar lebih dekat ke ekspektasi sama planningnya. Itu sih dari saya. Kalau dari Miss Iren gimana? The don'ts, Miss. One don't. Yes, kalau saya again will give something yang kontroversial untuk kali ini adalah jangan membiarkan mereka stay di comfort zone. Banyak parents yang bilang, enggak, saya mah nggak pernah maksain anak saya loh. Saya biarin aja mereka, have interest. Nggak pernah saya maksa. Menurut saya justru itu nggak tepat. Ya, anak-anak perlu di-stretch. Perlu kita kasih tahu ekspektasi mama adalah begini. Dan kalau sekarang dia punya kemampuan segini, saya harus tingkatkan barnya, standarnya. Yuk, kamu sekarang sudah di sini,
kita coba yuk belajar lagi ini supaya kamu naik ke sini. Ya. And then bukan dibiarkan, bukan cuma di set ekspektasi, tapi kita bareng-bareng menemani dia sampai dia berhasil mencapai ekspektasi baru itu. Dan ketika kita sama-sama dengan dia dan berhasil, wah itu boosting self efficacy banget. Karena dia melewati rasa tidak nyaman, dia melewati rasa pain, dia melewati rasa frustrasi, tapi tetap berusaha dan akhirnya nyampe gitu ya. Itu benar-benar membangun rasa percaya diri, self efficacy. Setelah itu kita stretch lagi. Nah, proses dia melewati rasa tidak nyaman, tapi kemudian dia berhasil. Tidak nyaman lagi, berhasil lagi, tidak nyaman lagi, berhasil lagi, gagal, coba, berhasil lagi. Sepanjang jalan ini, inilah yang membentuk daya juang dan rasa percaya dirinya. Nggak ada anak, saya sering dan sudah banyak banget ketemu kasus di mana justru anak-anak atau orang dewasa yang tetap merasa bahwa menurut saya dia sangat punya kemampuan, tapi dia tetap merasa bahwa aku nggak bisa apa-apa karena perspektifnya dia. Setelah dicek, all parents-nya good parents dan lain-lain, good parents, mereka nggak pernah, malah justru karena nggak pernah dituntut apa-apa. Jadi mereka tidak pernah experience perjuangan. Yang namanya perjuangan tuh aku harus melewati rasa frustasi, tapi bangkit lagi, tapi coba lagi, ternyata bisa. Frustrasi lagi, coba lagi. Dia nggak melewati itu. Sehingga sampai usia berapapun yang namanya rasa percaya diri bahwa aku nih tough loh, aku nih bisa lewatin apa aja. Because apa? Karena aku udah pernah coba. Aku sudah pernah gagal, coba lagi bisa. Sudah pernah gagal dan coba lagi. Itu yang mau kita ciptakan, itu akhirnya membangun rasa percaya diri. Jadi rasa percaya diri itu bukannya keberhasilan 1, next keberhasilan 2, next keberhasilan 3, itu baru membangun percaya diri. Bukan, percaya diri itu karena seseorang telah melewati proses jatuh tapi dia bangun, jatuh tapi dia bangun, jatuh tapi dia bangun. Iya. Ya. So for parents yang merasa enggak, saya nggak mau tuntut apa-apa, saya mau biarin aja dia begitu, saya mau ini justru itu nggak membangun rasa percaya diri juga. Tapi being too critical juga akhirnya menjatuhkan rasa percaya diri anak. So harus ngerti how to balance. Ya di push tapi juga didukung istilahnya gitu ya, nggak didorong terus biarin gitu. Dorong bareng-bareng, set expectations, dorong bareng-bareng. Ya. Set expectation-nya juga perlu pas ya, maksudnya nggak harus realistik. Harus realistik. Achievable. Yes. Thank you Miss Iren. Wah, udah 8:30 ya, Miss. Yes, pas time to close. Ya, pas banget. Waktunya kita sudahan dulu. Semoga tadi percakapannya bermanfaat ya untuk para orang tua. Ya, nanti kita akan banyak sesi-sesi seperti ini. Setiap Selasa malam kita punya event, ada Brainfit Talk, ada T4Mom juga. Ya, mungkin Miss Nancy bisa share minggu depan topiknya apa, Miss Nancy? Iya, oke. Ini topik kita minggu depan, Ibu Bapak. Brainfit Talk, gimana ya orang tua bisa lebih tegas ke anak? Ya, apakah tegas sama dengan marah? Apakah marah sama dengan tegas? Itu dua hal yang sama kah atau berbeda? Ya. Dan untuk ini nggak cuma kita bertiga, kita ada bintang tamu, Miss Sandy Sutadi, Siddhartha, dan Ibu Felicia Lestari. Ini sih kita akan ngobrol-ngobrol soal topik ini. Ya, kemudian Selasa depannya lagi itu adalah Brainfit Talk kita yang terakhir di tahun minggu terakhir di tahun ini. Wow, tanpa terasa udah end of 2021 ya. Topiknya refleksi 2021. Kita rencanakan strategi brain health untuk keluarga di 2022. Kita akan ngobrol-ngobrol soal itu. Itu dia, Mr. Irfan. Our next 2 topics. Thank you, Miss Nancy. Ya, untuk parents yang mau mendaftar, boleh langsung ke Instagramnya Brainfit Indonesia ya, @brainfit-indonesia. Di situ ada link pendaftarannya untuk supaya langsung bisa registrasi. Ya. Iya. Oke. Yes. Let's close the session. Thank you, Miss Nancy. Thank you, Miss Iren. Untuk para parents jangan lupa yang tadi pengen tahu lebih jauh gimana cara meningkatkan self efficacy-nya anak-anak untuk mendukung rasa percaya dirinya, join kita di info session, sesinya free, ada gift certificate juga yang bisa orang tua manfaatkan untuk coba assessment dan juga programnya ya, ada di situ. Kemudian hadiri juga event-event kita yang berikutnya, follow kita di Instagram, nonton lagi videonya di YouTube channelnya Brainfit Indonesia ya.
Siapa tahu ada topik yang berguna lagi di situ. Iya. Oke, Dan kita tutup sesinya. Miss Iya. Nancy dan Miss Iren, thank you Ibu dan Thank Bapak. you. Stay Terima kasih. safe. Selamat malam. Selamat malam, selamat istirahat.